mengenal penyebab gagalnya promil. Ini lumayan menarik dok, karena berhubungan dengan pejuang garis 2 ya dok ya. Nah mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit dok, program hamil itu sebenarnya bagaimana dok, dan apa saja? Sebelum kita ngomong gagal promil lah, sebenarnya promil sendiri itu gimana sih dok? Monggo dok, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini bunda-bunda semua ya, mama-mama semua yang ada cowoknya kali ya. Biasanya ada dok, bapak-bapaknya juga. Biasanya ada ya? Iya. Mudah-mudahan sih memang kalau namanya promil harus pasangan ya, harus ada si istri, ada si suami. Jadi biar apa ya, biar benar-benar paham kedua-duanya. Jadi bukan, kalau promil itu bukan si ibunya aja, tapi memang harus si suami juga harus ikut serta gitu ya. Oke, jadi kalau ditanya program hamil itu, program hamil sebenarnya kan banyak kalau buat, apalagi nih sekarang nih ya, sekarang ini kasus infertil atau infertilitas atau suatu keadaan di mana pasangan ini sulit punya keturunan tuh sekarang kian meningkat, kian banyak. Mungkin salah satunya karena lifestyle-nya yang sekarang orang tambah gemuk, stresnya lagi. Jadi ini kian banyak, benar orang sulit banget hamil. Nah, terus banyak banget makanya pasangan tuh udah bekerja keras, jadi dia udah ke dokter obgyn yang satu, terus tiba-tiba udah bosen yang ini kok nggak kelar-kelar, nggak hamil juga, kemudian sampai ke jadi udah dokter aja di stopping, jadi belanja tuh di rumah sakit, di tempat saya kerja, itu kadang saya lihat di statusnya kayaknya sejam yang lalu dia habis ke dokter sebelah gitu kan, jadi hampir seperti itu gitu. Belum lagi dia pergi udah ke alternatif, kemudian udah pakai program hamilnya yang dibantu pakai inseminasi, kemudian mungkin udah sampai IVF ya, bayi tabung, terus taunya nggak berhasil juga. Terus di mana sih nih ininya nih, apa problemnya gitu ya, masalahnya gitu. Jadi kalau kita lihat jadi gini, yang paling penting pertama gini, kalau ada masalah infertilitas, artinya ada suatu pasangan yang sulit punya keturunan. Definisi infertilitas kan kalau dia udah menikah, ini pasangan udah menikah 1 tahun, kemudian melakukan hubungan suami istri secara teratur, nggak pakai kontrasepsi, terus kok nggak hamil-hamil, itu udah infertilitas tuh. Terus yang paling penting, kapan sebaiknya nih pasangan harus periksa mulai ke dokter. Jadi jangan nunggu juga harus 1 tahun. Jadi yang terbaiknya adalah mulai harus pergi ke dokter obgynnya adalah kalau misalnya selama pernikahannya udah masuk di 6 bulan pernikahan, terus taunya nggak dapat juga momongan, itu udah segera tuh. Jadi jangan ditunggu 1 tahun. Artinya gini, kalau dari literaturnya, masa pernikahan 1 bulan pertama itu untuk keberhasilan suatu kehamilannya itu sampai 25%. Kemudian lanjut di 3 bulan berikutnya di masa perkawinannya, itu kemungkinan untuk terjadinya suatu kehamilan itu bisa sampai 50%. Sementara di atas 7 bulan itu udah bisa sampai 70%. Kemudian udah sampai 1 tahun itu udah 90%-an. Artinya, makanya kalau udah sampai 6 bulan kok belum juga hamil, itu sebaiknya segera tuh, tandanya ada sesuatu. Tuh, itu salah satunya. Kemudian, yang tadi tuh dari awal saya bilang, program hamil ini, saya tahu banget ya, artinya nih bapak-bapaknya kadang lebih egois. Betul. Artinya, biasanya kamu aja deh yang periksa gitu. Biasanya suruh si ibunya yang disuruh periksa, sementara bapaknya merasa dianya baik-baik sehat saja, dan baik-baik aja. Oke. Jadi makanya harusnya, artinya gini, diingat benar bahwa terjadinya suatu kehamilan itu karena ada sel telurnya yang sehat,
ketemu sama sel spermanya yang juga sehat. Jadi kalau cuma salah satu doang, ya nggak akan terjadi suatu kehamilan, kan gitu. Makanya memang kalau untuk si yang lakinya, artinya si para suami, pemeriksaan itu memang yang paling penting ada menilai dari kualitas dan kuantitas dari si sel sperma. Artinya pemeriksaannya cuma satu kok, dia analisa sperma. Yang penting itu, artinya kalau si bapaknya, si suaminya udah diperiksa analisa spermanya oke ya, bagus, ya udah artinya nantinya dia nggak datang nemenin istrinya nggak apa-apa. Sementara si ibunya untuk pemeriksaannya itu sangat banyak. Artinya mulai dari yang simple pemeriksaannya, simple tuh misalnya dari dilihat nih siklus haidnya teratur nggak, kemudian dilakukan pemeriksaan USG, berlanjut dengan pemeriksaan yang lebih serius lagi dengan pemeriksaan hormon, kemudian pemeriksaan HSG dan lain-lain ya. Jadi emang kalau buat si ibunya pemeriksaannya tuh banyak sekali. Jadi artinya yang kedua tuh yang paling penting adalah pasangan itu dua-duanya harus siap untuk program hamil. Jadi bukan salah satunya aja. Jadi itu tadi juga yang ketiga harus tahu bahwa terjadi suatu kehamilan karena ada sel telur sama sel sperma. Kemudian yang paling penting lagi gini, harus dipahami benar, artinya terjadinya suatu kehamilan itu kan mulai tuh si sel spermanya masuk dari liang senggama, kemudian terus menuju ke dalam rongga rahim, terus jalan, akhirnya masuk ke saluran tuba atau ke saluran telurnya, baik mau yang ke sebelah kiri atau yang ke sebelah kanan. Kemudian ada sel telur yang berovulasi, masa subur, ketemu tuh. Akhirnya jadi zigot, dia balik lagi, akhirnya nempel di dalam rahim. Nah, dalam proses itu harus tahu nih, dicari penyebabnya. Jadi kadang memang ada beberapa pasangan, kadang datang ke dokternya, dok saya mau langsung inseminasi. Jadi langsung minta tuh inseminasi, minta langsung program inseminasi, atau mau lihat langsung program bayi tabung misalnya. Sementara kondisi anatominya yang tadi, prosesnya tadi nggak dilihat. Jadi seperti itu. Jadi yang paling penting dilihat tuh, ternyata misalnya gini, dari mulut rahimnya dinilai, taunya ada infeksi di mulut rahimnya. Artinya si ibunya sering banget terjadi keputihan misalnya, keputihan yang penyakit ya, artinya keputihannya sampai gatel, kemudian berwarna, berbau gitu ya, itu bisa gagal satu promilnya gitu. Artinya sperma sendiri kalau biasanya ada infeksi seperti itu ya yang nggak akan bisa jalan terus melaju ke sel telurnya, dia bisa mati jadinya. Kemudian dari situ dilihat lagi tuh, masuk ke rongga dari mulut rahim, masuk ke rongga rahimnya, dilihat ada nggak masalah di sana, seperti misalnya ada polip, baik itu polip endometrium, atau taunya ada juga misalnya miom yang di bagian submukosa di dalam, itu bisa juga tuh jadi menghambat terjadinya suatu kehamilan. Kemudian tuh lanjut terus tuh, dilihat ke saluran telur, dilihat lagi tuh saluran telurnya, artinya si tubanya, baik yang sebelah kiri atau sebelah kanan, ada sumbatan nggak nih? Artinya kedua salurannya paten nggak, gitu ya? Itu dinilai lagi. Misalnya juga sering banget saya dapat gini, ada beberapa pasien malah sampai, saya pernah dapat ada sampai 3 atau 4 kali dilakukan IVF bayi tabung, tapi nggak berhasil juga. Ternyata pas saya coba, dia datang, saya coba evaluasi, ternyata si saluran tubanya itu ada hidrosalping. Hidrosalping itu jadi kalau bahasa Indonesia dia bengkak ya. Biasanya itu terjadi karena ada inflamasi, ada infeksi. Itu kalau mau sampai 3, 4 kali, 5 kali dilakukan bayi tabung, kalau ada hidrosalping, bayi tabungnya gagal-gagal aja terus. Artinya itu harus dibenerin dulu si hidrosalping. Jadi seperti itu. Kemudian juga dilihat lagi tuh si ibunya setelah semua organ anatominya misalnya baik gitu ya. Di perempuan nih, kalau tadi laki-laki cuma dilihat analisa sperma. Kemudian dilihat lagi si ibunya nih, gimana nih siklus haidnya. Artinya si perempuan nih kalau misalnya siklus haidnya teratur, artinya kalau artinya tiap bulan dia datang teratur dengan baik, nggak ada tuh
perdarahan di luar siklus haid. Artinya ini udah dia haid kemudian bersih, tiba-tiba ada haid lagi. Nggak boleh juga begitu. Atau misalnya bulan ini haid, besok nggak haid, 2 bulan nggak haid, besok ada haid lagi. Jadi harus haidnya teratur dulu. Udah teratur nanti juga dinilai lagi. Dia berovulasi nggak? Iya. Artinya ada masa subur nggak apa namanya? Si ibunya artinya hormonalnya baik nggak? Itu bisa dinilai tuh, bisa dengan pemeriksaan USG, jadi dilihat masa ovulasinya atau masa suburnya, atau bisa dengan pemeriksaan laboratorium dengan dinilai AMH-nya misalnya. Nah, setelah itu baru deh kalau misalnya semuanya baik apa segala macam, insya Allah sih kalau misalnya namanya kehamilan, selama artinya fungsi ovariumnya optimal, artinya kalau dia haidnya dengan teratur, kemudian ovulasinya konsisten dia setiap bulannya, biarpun misalnya udah umur 40 tahun, bisa aja hamil gitu, asal juga si spermanya juga sehat. Mungkin pendahuluan itu dulu kali dok. Ini kebetulan saya juga sekalian live di ini nih, di apa namanya, di TikTok saya nih dok. Gak apa-apa ya dok ya? Oh baik, gak apa-apa dok, gak apa-apa dok. Ya. Kita saling berbagi ya dok ya. Ya. Berarti ini tadi dokter menjelaskan itu pendahuluan sudah cukup menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Udah ke semua ya? Yang sering ditanyakan ya dok ya. Jadi mungkin saya bisa ulangi lagi jadi infertilitas itu kalau misalkan suami istri 1 tahun sudah satu rumah ya dok ya, syaratnya dulu satu rumah dulu ya dok ya, berhubungan itu berarti harus satu rumah. Nah berarti kalau misalkan bagaimana dengan ibu yang LDR dok, terus mau program hamil, nah itu bagaimana? Oke, jadi memang pengertian infertilitas dulu, itu kan tadi pengertiannya adalah suatu pasangan yang udah menikah selama 1 tahun, tidak pakai kontrasepsi, melakukan hubungan suami istri secara teratur, artinya yang tepat ya. Artinya kalau LDR, kalau LDR-nya misalnya si ibunya atau si bapaknya bisa ketemu pas pada waktu masa ovulasi, artinya ini salah satu juga gagalnya gini, gagalnya terjadinya promil, itu tuh, kadang ada yang bilang gini, dok kalau misalnya intercourse-nya, artinya berhubungan suami istrinya harus sering-sering nih, misalnya seminggu bisa 5 kali gitu, apakah itu akan bisa memang jadi hamil atau memang nggak usah jarang-jarang aja. Jadi yang penting tuh bukan harus sering juga, cuma yang paling penting harus tahu masa ovulasinya, masa si ovulasi si ibunya waktu berhubungan. Jadi kalau untuk masa ovulasi atau masa subur, kan kalau dulu orang yang populer taunya ngitung siklus haidnya ya, dihitung nanti bisa ketahuan tuh masa suburnya. Kalau saya sebenarnya yang objektifnya, apalagi kalau haidnya itu kadang sebulan memang teratur, cuman tanggalnya itu nggak tepat, kadang maju, kadang mundur gitu ya. Kalau misalnya mau yang lebih objektif, idealnya adalah beli namanya OVU test, tes kesuburan. Itu lebih objektif. Itu tes kesuburan itu ada 2 tuh pemeriksaan, bisa cara dengan air liur atau dengan air pipisnya sendiri. Itu yang baru air pipisnya harus diambil yang pada waktu pagi hari ya, bangun tidur gitu, misalnya jam 5 pagi atau jam 6, artinya belum ada makan, minum, pipisnya ditampung, kemudian dites masa suburnya. Kalau nanti misalnya yang tahu masa subur, nah itu baru langsung melakukan intercourse atau hubungan seksual. Jadi artinya kapan nih dilakukan pemeriksaan OVU testnya? Nah idealnya gini, kalau misalnya dari haid pertama, mulai diperiksanya tuh dimulai haid hari ke-10 atau hari ke-12. Jadi ini haid misalnya haidnya tanggal 1, biasanya kan haid rata-rata 7 hari lah sampai bersihnya, seminggu ya. Itu udah hari ke-7, hari ke-8, 9, 10, hari ke-10-nya atau hari ke-12-nya, itu bisa tuh dilakukan pemeriksaan OVU testnya. Jadi kalau yang LDR, bisa lihat nih, ternyata misalnya LDR-nya masih dekat lah, daerah Bandung misalnya. Dilihat di tes ternyata garis 2 nih, masa subur, berangkat deh. Langsung disuruh pulang. Disamperin tuh di mana suaminya nginep gitu kan. I'm coming gitu, biar artinya mudah-mudahan promilnya bisa berhasil. Mungkin kayak gitu dok. Iya.
Oke, baik. Jadi begitu ya Bun ya, kalau misalkan LDR. Nah itu tadi dokter juga sudah sedikit menjabarkan ya, yang perlu diperhatikan tuh juga siklus head ibunya. Terus salah satu faktor penyebab yang lain kegagalan promil adalah infeksi seperti keputihan. Itu nanti diatasi sendiri, dokternya nanti ngasih obat polip, miom, saluran tuba. Nah, saluran tuba paten atau enggak berarti kan perlu dilakukan pemeriksaan ya dok ya. Itu kan berarti sesuai rujukan dokternya ya. Jadi begitu bundanya ke dokter, 1 tahun nggak hamil atau 6 bulan kok nggak hamil-hamil, itu tadi dokternya yang meriksa dokternya gitu ya dok ya? Harus tes apa saja. Oke, baik dok. Nah, itu tadi kan penyebab-penyebabnya ya dok ya. Kemudian udah dieliminasi nih dok semua penyebab-penyebabnya. Terus kemudian dokter tadi sempat menyebutkan kan tahapan-tahapan apa namanya, program hamil inseminasi, bayi tabung. Nah, kapan bunda ini itu bisa inseminasi? Kapan bundanya harus inseminasi dan kapan harus bayi tabung? Atau masih bisa diberikan obat atau bagaimana itu, dok? Oke, jadi gini, yang pertama kalau syarat untuk kapan dilakukan inseminasi, pertama gini, artinya kalau misalnya biasanya kalau sering terjadi gangguan ovulasi di sini biasanya ya. Jadi ovulasi itu artinya sel telurnya tuh nggak bisa mateng kalau nggak dirangsang atau nggak distimulasi oleh hormon untuk merangsang ovulasinya. Biasanya kalau kayak gitu dianjurkan untuk tahap awalnya dilakukan inseminasi dengan syarat kedua tubanya atau kedua salurannya atau juga di daerah kafum uterinya atau di daerah dalam rahimnya itu nggak ada yang mengganggu. Kemudian tidak ada infeksi juga di mulut rahim. Nah kalau itu syaratnya terpenuhi, artinya tidak ada infeksi di mulut rahim, kafum uterinya atau di dalam rahimnya juga aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada miom di sana, tidak ada polip di sana, kemudian kedua saluran tubanya juga baik, itu bisa ada tempatnya dilakukan inseminasi dengan syarat analisa sperma si suami juga minimal kualitasnya, jumlahnya tuh cukup. Tapi kalau misalnya si suami juga misalnya ternyata analisa spermanya sampai azospermia, gangguannya cukup berat, untuk inseminasi biasanya tidak dianjurkan. Jadi langsung dianjurkan untuk IVF, bayi tabung. Jadi seperti itu. Kemudian juga kalau syarat untuk kapan untuk bayi tabung atau IVF, dilihat kalau misalnya ternyata si saluran tubanya itu udah rusak kedua-duanya. Misalnya, si ibu awalnya pernah hamil, tapi hamilnya di luar kandungan, terjadi kehamilan ektopik. Akhirnya dioperasi, saluran yang sebelah kiri misalnya, awalnya tumbuhnya di sana. Akhirnya itu operasi, dipotong tuh yang sebelah kiri. Kemudian besoknya hamil lagi. Beberapa tahun kemudian hamil lagi, ternyata kehamilan ektopik satunya lagi di yang sebelah kanan. Terpaksa salurannya kedua-duanya itu udah rusak. Artinya udah nggak paten. Kalau seperti itu udah mutlak adalah untuk promilnya adalah dengan IVF, bayi tabung. Kemudian kalau misalnya dilakukan inseminasi, misalnya udah sampai 3 kali terus gagal juga. Yang penting dievaluasi nih. Kenapa nih kok gagal? Udah dilakukan inseminasi 3 kali, dievaluasi ternyata misalnya gara-gara misalnya spermanya yang kurang baik gitu, atau misalnya ovulasinya yang kurang dominan. Biasanya itu bisa tuh dianjurkan untuk dilakukan IVF, bayi tabung berikutnya. Mungkin itu dok. Yang penting gini, kadang suka banyak pertanyaan gini, apa sih bedanya inseminasi dengan si IVF, bayi tabung? Karena kan biayanya yang si IVF, bayi tabung ini kan cukup luar biasa ya, cukup mahal ya. Itu antara bisa sampai 60 juta sampai 100 juta lah. Karena itu obat-obatannya sih yang cukup mahal. Obat-obatan untuk merangsang si sel telurnya tadi, menstimulasi sel telurnya itu. Karena jumlahnya cukup banyak. Dan juga tindakan waktu ovum pick up-nya ya, diambil si sel telurnya, kemudian waktu nanam juga, itu juga cukup mahal. Artinya kan biayanya cukup jauh ketimbang inseminasi. Inseminasi itu paling sekitar antara 10 sampai 15 juta. Kurang lebih saya nggak paham juga. Kurang lebihnya ya kalau masalah biayanya. Jadi bedanya gini, kalau si inseminasi prosesnya awalnya hampir sama, si ibunya tetap distimulasi, dirangsang si sel telurnya untuk biar terjadi ovulasinya yang lebih dominan, lebih banyak.
Kemudian si waktu pas waktu terjadi waktu yang berovulasinya, artinya setelah dilakukan suntik trigger untuk pecah sel telur, waktu lakukan inseminasi si suami tetap dia masturbasi, kemudian spermanya ditampung, dilakukan washing sperma, spermanya dicuci, dipilih yang apa namanya yang primernya yang bagusnya ya. Kemudian yang sel sperma yang baik tadi itu yang sudah dicuci, yang dipilih sudah yang paling bagusnya, langsung dimasukin dengan kateter khusus ke dalam rahim, langsung disemprot ke dalam rahimnya. Itu yang namanya inseminasi. Sedangkan bayi tabung sendiri prosesnya hampir sama, awalnya juga distimulasi, dirangsang si sel telurnya, kemudian setelah dilihat masa ovulasinya udah membesar, udah matur semua si sel telurnya, nah itu dilakukan ovum dicap, diambil, tapi itu dengan cara operasi biasanya. Dioperasi, diambil si sel telurnya, kemudian spermanya juga gitu dicuci, dibiarkannya di laboratorium. Nah itu bedanya. Setelah itu, setelah membelah jadi morula, baru ditanam lagi ke dalam rahim. Jadi itu bedanya, Dok. Terima kasih. Oke, baik. Nah, Dok, kalau tadi kan sudah ya, inseminasi sudah dijelaskan bagaimana prosesnya, bayi tabung juga sudah dijelaskan bagaimana prosesnya. Pasti, Dok, pasangan suami istri itu kalau misalkan sudah ke bayi tabung atau sampai inseminasi kan cukup lumayan tuh, Dok, 20 juta sampai untuk inseminasi dan bayi tabung hingga ratusan juta. Berapa persen, Dok, keberhasilannya ketika kita melakukan inseminasi? Berapa persen, Dok, keberhasilannya kalau kita melakukan bayi tabung? Itu pertanyaannya lumayan baik dan pasti ditanya kan gitu ya, Dok ya? Ya. Oke, itu banyak tuh emang pertanyaan seperti itu. Jadi artinya gini, berapa persennya tergantung dari gini, faktor risikonya. Dilihat, yang pertama adalah faktor usia, itu paling penting. Artinya usianya benar-benar usia masih usia reproduksi. Artinya misalnya usianya masih di bawah 35 tahun. Terus juga lama pernikahan. Lama pernikahannya itu penting banget. Artinya misalnya lama pernikahannya baru setahun atau 2 tahun. Jadi presentasi untuk baik itu inseminasi ataupun bayi tabung, pasti kalau masih usianya jauh lebih muda, presentasinya akan jauh lebih besar, lebih tinggi gitu. Kemudian dilihat juga faktor-faktor penyulitnya. Misalnya gini, yang paling sering, tadi saya bilang ya, salah satu faktor orang sekarang sulit banget punya keturunan, salah satunya akibat karena lifestyle. Ya. Lifestyle itu bisa karena misalnya dietnya nggak beres nih. Itu paling banyak misalnya karena obesitas. Kemudian ada penyakit-penyakit penyerta tuh, misalnya kalau udah ada sakit gula, diabetes ya. Yang awalnya mungkin sering tuh banyak banget orang sekarang pasien juga udah pada paham tuh, Dok saya ada PCOS. Nah itu tuh. Jadi itu juga salah satu faktor-faktor penyulitnya, dilihat lagi tuh, kalau itu bisa diperbaiki dulu, nanti dokter juga bisa lihat nih peluangnya akan lebih besar gitu, presentasinya. Oke, baik Dok. Tadi jadi yang paling penting tadi tuh. Ya, baik. Monggo Dok, lanjut Dok. Ya, artinya gini, itu penting banget sekarang nih, banyak nih pasien-pasien saya datang, itu rata-rata hampir baik si yang ibunya, baik pun yang bapaknya, itu dengan berat badannya yang di atas rata-rata gitu. Karena memang dengan kondisi pandemi gini ya, mungkin geraknya agak terbatas, yang dulu mungkin tiap hari bisa ke kantor, sekarang ya bisa mungkin seminggu bisa 3 kali atau 2 kali ke kantornya, terus olahraganya juga tambah kurang. Sekarang makan mau jam berapa aja gampang, tinggal pencet-pencet datang. Kayak gitu ya. Jadi ya itu tadi tuh, kalau yang obesitas itu ini bener deh, faktor resiko banget, artinya banyak banget penyebab sulitnya juga terjadinya suatu kehamilan.